Halo semuanya, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran PPKN. Ya, pada video kali ini kita akan belajar mengenai bentuk kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau kita singkat sebagai UUD 1945. Nah, jika pada video sebelumnya ya, kalian sudah belajar mengenai hakikat dari kedaulatan serta teori-teori kedaulatan dari berbagai para ahli. Nah, pada kali ini kita akan belajar ya mengenai bentuk kedaulatan NKRI. Ya, bentuk kedaulatannya Indonesia itu apa aja sih ya? Menganut kedaulatan apa maksudnya? Ya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ya, menegaskan bahwa kedaulatan yang dilaksanakan di Indonesia itu ada dua macam. Nah, kedaulatan apa saja itu? Yaitu kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Nah, kenapa demikian? Nah, mari kita simak bersama. Yang pertama adalah kedaulatan rakyat. Nah, kedaulatan rakyat ini ada dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 yang menyebutkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini berarti ya, bahwa berdasarkan Konstitusi Indonesia, kedaulatan yang kita laksanakan adalah kedaulatan rakyat, yaitu kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Ya, artinya sekali lagi, kedaulatan rakyat ini mengandung makna bahwa kekuasaan tertinggi berada atau dimiliki oleh rakyat. Kemudian kekuasaan pemerintah atau penguasa berasal dari rakyat. Oleh karena itu, pemerintah atau penguasa harus bertanggung jawab kepada rakyat dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Ini seperti bunyinya dari teori kedaulatan rakyat yang dikemukakan oleh Rousseau yang minggu lalu, yang video sebelumnya sudah saya jelaskan. Ya. Nah, terus artinya gimana sih ya? Bagaimana rakyat menggunakan kekuasaan yang dimilikinya? Apakah seluruh rakyat kemudian memimpin negara? Terus kemudian apakah dalam mengambil keputusan kita harus mengumpulkan seluruh rakyat dari se-Indonesia raya, dari mulai dari Aceh sampai Papua? Tidak. Ya, enggak lah, masa semua itu se-Indonesia raya kita kumpulkan, wah ya nggak cukup lah, dan belum lagi waktunya kan tiap orang beda-beda, punya kesibukan sendiri-sendiri. Nah, pelaksanaan kedaulatan rakyat kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat pada umumnya dilaksanakan oleh wakil-wakil rakyat dan atau pejabat negara yang dipilih oleh rakyat. Nah, jadi pelaksana kedaulatan rakyat di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 45 adalah rakyat dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat. Nah, lembaga-lembaga negara tersebut menurut Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen yaitu sebagai berikut. Ya, ada Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, kemudian Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, Mahkamah Agung MA, Mahkamah Konstitusi MK, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPD, Dewan Perwakilan Pemerintah Daerah atau Pemda, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD, Komisi Pemilihan Umum atau KPU, dan Komisi Yudisial. Nah, apabila digambarkan dalam suatu bagan, hubungan kedaulatan antar lembaga-lembaga negara adalah sebagai berikut ya. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara tentu letaknya paling atas. Nah, di bawahnya itu ada BPK, legislatif, eksekutif, yudikatif, KP, dan KPU ya. Kemudian di bawahnya lagi yang legislatif itu yang memegang adalah DPD dan DPR ya. MPR, saya salah ketik yang legislatif. Kemudian eksekutif tuh di bawahnya ada presiden dan wakil presiden ya. Kemudian yudikatif ada kekuasaan kehakiman ya, yang terdiri atas Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Nah, ini hubungan kedaulatan antar lembaga negara di Indonesia. Untuk memahami sistem pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia, paling tidak kita harus melihat dari dua ketentuan hukum yang digunakan sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara. Apakah itu?
Tentu saja Pancasila sebagai landasan ideal dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai landasan konstitusional. Oke, yang pertama adalah Pancasila sebagai landasan ideal. Maksudnya, Pancasila adalah dasar negara yang menjadi dasar penyelenggara hidup berbangsa dan bernegara, termasuk sebagai dasar dalam menyelenggarakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Ya, ini tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, penjelasannya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kerakyatan. Nah, dapat juga disebut kedaulatan rakyat. Artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Yang artinya demokrasi. Ya, paham demokrasi. Kemudian yang kedua, hikmat kebijaksanaan mengandung arti penggunaan pikiran yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat, dan dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggung jawab serta didorong oleh iktikat baik sesuai dengan hati nurani. Yang ketiga, permusyawaratan punya arti bahwa dalam merumuskan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat dan melalui musyawarah untuk mufakat. Nah, yang keempat, perwakilan mengandung arti suatu tata cara mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara. Antara lain dilakukan oleh Badan Perwakilan Rakyat. Ya, salah satu yang paling kondang atau terkenal adalah DPR. Lalu berlanjut ke Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Nah, mari kita ingat-ingat kembali ya. Isi alinea ya, isi alinea keempat ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya. Dalam alinea keempat yang panjang banget itu ya, kata kedaulatan rakyat dan perwakilan jelas menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi, dan demokrasi yang kita jalankan adalah demokrasi tidak langsung alias demokrasi melalui perwakilan atau badan perwakilan. Nah, berikutnya dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 ya, atau pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45. Nah, tegasnya di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, pasal 1 ayat 2 hasil amandemen ini kembali menegaskan kalau kekuasaan tertinggi itu pada rakyat. Nah, ketentuan ini memberi arti bahwa kedaulatan rakyat itu tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tapi dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Ya, walaupun demikian, untuk dapat melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan perlu dibentuk majelis permusyawaratan rakyat ya, MPR, DPR, DPRD ya bentuknya. Nah, di mana dalam pelaksanaannya itu tadi lembaga-lembaga itu tadi ya, perwakilan tadi harus didasarkan pada ketentuan undang-undang, mencerminkan nilai-nilai demokrasi, dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat, termasuk kepentingan daerah, dan paling penting adalah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen MPR yang anggotanya terdiri dari anggota DPR dan DPD, DPRD, dan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan itu dibentuk ya, ditentukan melalui pemilihan umum ya. Pemilu itu tiap 5 tahun sekali ya. Pemilu merupakan wujud dari kedaulatan rakyat yang demokratis. Nah, pemilu yang demokratis diselenggarakan dengan asas-asas, ada 6 asas ya. Singkatannya adalah lubeh jurdil. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Apa maksudnya? Mari cekidot kita simak. Yang pertama, langsung. Maksudnya rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara ya. Langsung dari dirinya sendiri. Kemudian umum. Maksudnya pada dasarnya semua warga negara ya yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang berhak mengikuti pemilu.
Nah, pemilihan yang bersifat umum ini punya makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara tanpa adanya diskriminasi sara. Ya. Suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. Kemudian yang ketiga, bebas. Maksudnya, semua warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun, dari siapapun. Nah, dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya. Ya, jadi pas dia melakukan pemilu, wis dijamin keamanannya kayaknya. Sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya. Kemudian rahasia. Rahasia ini maksudnya dalam memberikan suaranya, pemilih itu peserta dijamin bahwa pilihannya itu tidak akan diketahui oleh pihak manapun. Hanya kamu sama Tuhan yang tahu ya. Dengan jalan apapun ya. Pemilih memberi suaranya pada surat suara dengan tidak diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan. Jadi ketika Anda memilih, jangan bilang siapa-siapa. Ya kecuali kalau kamu pengen bilang siapa-siapa sih. Oke, nomor 5, jujur. Ya, maksudnya adalah dalam penyelenggaraan pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terlibat dalam pemilu itu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir adalah adil. Maksudnya dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama rasa sama rata, ya, sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Nah, melalui pemilu ini diharapkan terbentuk lembaga perwakilan dan pemerintahan yang demokratis serta peka menangkap dan memperjuangkan aspirasi rakyat demi terwujudnya kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera. Karena pemilu itu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini mengenai kedaulatan rakyat. Ya. Sekarang kita ke kedaulatan hukum. Nah, ketentuan Undang-Undang Dasar tahun 45 amandemen yang sudah diamandemen. Nah, keempat, pasal 1 ayat 3 menyebutkan kalau negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, berdasarkan ketentuan ini, jelaslah kalau Indonesia adalah negara yang meletakkan hukum sebagai panglima tertingginya ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Segala sesuatunya harus berdasarkan dan berpedoman pada hukum. Baik pemerintah maupun rakyat harus berlandaskan hukum dan taat pada hukum. Tidak boleh ada yang bertentangan dengan hukum, barang siapa yang melanggar hukum akan mendapatkan sanksi hukum. Ya. Ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 45 pasal 1 ayat 3 ya. Maka ketentuan pasal 27 ayat 1 menegaskan ya, kalau segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Artinya apa? Ketentuan ini menunjukkan bahwa di Indonesia tidak ada yang kebal terhadap hukum dan tidak ada yang diistimewakan dalam hukum. Siapapun itu, baik pejabat maupun rakyat kecil, baik orang kaya maupun orang miskin, semuanya itu sama di hadapan hukum. Itulah sebabnya disebutkan bahwa hukum itu sebagai panglima, sehingga semua harus patuh pada perintah hukum. Bagi yang tidak patuh akan mendapatkan hukuman. Oleh karena ketentuanlah, maka disebutkan bahwa selain kedaulatan rakyat, Indonesia juga menganut kedaulatan hukum. Ya, oke, itu tadi penjelasan mengenai kedaulatan yang ada di Indonesia. Ternyata Indonesia menganut dua kedaulatan, yaitu kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.